Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Terima kasih ya sudah subscribe video Elitel TV. Pastinya tolong diklik tombol subscribe. Terima kasih. Apa itu pengertian dari monopoli? Jadi monopoli di sini memiliki pengertian ya, di mana monopoli adalah struktur pasar di mana hanya ada satu perusahaan. Dalam hal ini perusahaan ini adalah dia penjual di pasar, sehingga tidak ada pesaing. Monopoli ini lebih mampu mengendalikan harga dan output. Jadi ada beberapa contoh dari bagaimana itu monopoli dan jenis-jenisnya. Ya, kita tahu bahwa monopoli ini lebih mampu mengendalikan harga dan output. Satu, monopoli murni. Monopoli murni ini adalah asumsinya, yaitu terdapat asumsi pada monopoli murni. A. Di pasar hanya ada satu penjual produk tertentu. B. Produk yang dijual itu tidak ada barang seperti fungsinya. C. Ada hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk, baik legal maupun natural, kekuatan monopoli dalam jangka panjang. Jadi ini ada asumsi ya untuk monopoli murni, di mana ada satu produk, kemudian tidak ada barang seperti fungsinya yang dijual, dan ada hambatan dari barang baru untuk masuk ya dalam jangka panjang. Kita lihat ada pengertian dari monopoli. Di sini monopoli berikutnya mempunyai pengertian kedua. Monopoli murni sulit dijumpai ya karena beberapa batasan, yaitu A. Persaingan tidak langsung. B. Persaingan potensial yang memungkinkan adanya perusahaan baru masuk pasar. Dalam hal ini adalah perilaku bebas. C. Campur tangan pemerintah, tidak boleh hanya ada satu perusahaan di pasar. Pengertian monopoli berikutnya ini adalah menyangkut cakupan ya. Nah, cakupan monopoli ini satu lokal, dua regional, tiga nasional, empat internasional. Jadi cakupan ini seperti wilayah ya. Jadi monopoli itu perusahaannya itu mempunyai wilayah di mana ada cakupannya, ada lokal, regional, nasional, dan internasional. Ini adalah gambar tabel, di mana gambar tabel ini menunjukkan keputusan harga dan output laba maksimal. Terdapat slope TR sama dengan slope TC. Slope TR itu adalah slope total revenue, sama dengan slope TC, total cost. Di sini ada tabel price dan quantity ya. Price-nya itu dalam rupiah, harga, price itu adalah harga dan quantity adalah jumlah. Nah, di mana di sini kita lihat untuk P1 dengan Q1 itu terdapat garis P sama dengan AR sama dengan D. Jadi garis price sama dengan average revenue sama dengan demand. Untuk cost 1 atau cost itu ke harga ya, harga dan price juga harga dalam rupiah. Nah, C1 itu dengan Q1 terdapat garis MR. Ya. Jadi garis MR adalah marginal revenue. Sementara ini ada titik average cost yang
menyinggung dari C1 dan Q1. Di sini kemudian terdapat juga ada garis dari MC dari marginal cost. Ya, di sini expect-nya sama dengan MR sama dengan MC. Ya, di mana P1 C1X dengan dan seterusnya I. QI gitu ya. Nah, ini adalah tabel di mana slope TR sama dengan slope TC. Pesaing potensial dari koperasi ada beberapa ya, di mana pastinya koperasi itu juga harus berhadapan dengan pesaing, di mana pesaingnya itu ada perusahaan-perusahaan lain, organisasi lain yang dia dengan usaha yang sama. Ya. Pesaing potensial dari koperasi ini, satu, strategi pasar monopoli dalam menetapkan harga di atas harga marginal atau P lebih besar daripada marginal cost, ini adalah kegagalan pasar. Yang kedua, jika monopoli memperoleh laba, maka akan merangsang perusahaan baru untuk masuk pasar. Tiga, masuknya new entrants tidak bebas karena ada restriksi legal menahan hidup monopoli dalam jangka waktu yang lama. 4. Terdapat kesenjangan kemampuan di pasar. Ada pesaing potensial yang akan terhalang masuk ke pasar. Yang kelima, ini ada biaya untuk masuk pasar terlalu tinggi. Koperasi dan monopoli alamiah. 1. Jika luas suatu pasar tertentu terbatas, cukup satu atau beberapa penjual yang memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, produksi digambarkan oleh economic of scale. 3. Ada permintaan output terlalu rendah untuk memperoleh laba. Tampak di sini ada tabel untuk economic of scale. Ini adalah gambar untuk tabel economic of scale. Ada price dan quantity, ya. Dimana di sini kita lihat P itu bersinggungan dengan Q3, ya. Terus ada Q1 itu menjulang ke atas, sementara P2 itu dengan Q2. Nah, Q3 itu dengan P3 itu menghasilkan persinggungan dari garis demand. Nah, kemudian di sini juga ada perubahan harga ya. Kalau dilihat di sini harga dan kuantitasnya bergerak ya. Terus kemudian di sini juga ada garis dari marginal cost dan average cost ya. Masing-masing dari marginal cost dan average cost ini bersinggungan di garis P2 dan Q2. Di mana P adalah price dan Q adalah quantity. Price itu harga, Q adalah quantity atau jumlah. Untuk keterangannya ada simbol P, Q, dan MC dan AC. Kalau P jadi jelas ya, itu adalah price, Q adalah quantity, MC adalah marginal cost, AC adalah average cost. Ketika memasuki pasar, koperasi pasti mempunyai rintangan. Rintangan dalam memasuki pasar: 1. Sanksi hukum dari pemerintah. 2. Diferensiasi produk. 3. Keterbatasan modal, pengetahuan, dan teknologi. 4. Ukuran permintaan pasar yang terbatas. 5.
politik harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Pastinya dia mempunyai rintangan nih ketika dia mau masuk ke pasar karena beberapa hal tersebut. Dan pastinya harus bersaing ya dengan produk-produk di luar koperasi yang menjual harga sama dan produknya juga bermacam-macam. Dan ini adalah beberapa ya. Sementara di sini rintangannya yang dalam penjelasan ini ada 5. Demikianlah dari penjelasan tentang keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Terima kasih yang sudah mendengar sampai akhir keterangan dan penjelasan dari teori keberadaan koperasi dan strategi koperasi dalam pasar monopoli. Terima kasih juga yang sudah mengklik subscribe video saya, LTTL TV, dan jangan lupa klik tombol lonceng untuk notifikasi materi-materi selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu kembali.